أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru kawan. Kawan, sudah tahun baru lagi. Belum juga tibakah saatnya kita menunduk memandang diri sendiri, bercermin firman Tuhan sebelum kita dihisapnya. Kawan, siapakah kita ini? Muslimkah? Mukminin? Muttaqin? Khalifah Allah? Umat Muhammadkah kita? Khairul umatinkah kita? Kawan, bulan Muharram adalah bulan hijrah. Saatnya kita berhijrah, berubah, bertaubat pada Allah Ta'ala untuk kita bisa lebih baik lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Shadaqallahul adzim. Masya Allah. Dari ayat yang tadi dibacakan oleh Mas Ilham, sepertinya kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kita harus menyayangi anak-anak yatim. Kita dianjurkan untuk menyantuni anak-anak yatim sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW. Silakan Mas diceritakan. Oke, jadi pada zaman Nabi itu ketika Nabi keluar rumah hendak melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau itu mendapati sejumlah anak-anak yang sedang bermain. Di antara anak-anak tersebut itu semuanya dengan bahagianya bermain bersama teman-teman dengan muka yang cerah, dengan senyum yang indah terutama. Kemudian beliau mendapati satu anak yang sedang menangis dan sedih, tidak ada aura bahagia dalam hidupnya. Kemudian Nabi SAW mendatanginya, lantas bertanya, apakah yang membuatmu bersedih? Karena anak tersebut tidak mengetahui itu Rasulullah SAW, anak itu hanya menjawab, tidak usah pedulikan diriku, karena sesungguhnya diriku menjadi seperti ini karena ayahku telah meninggal dunia ketika berperang bersama Rasulullah SAW. Kemudian anak itu melanjutkan ceritanya bahwa setelah ayahnya meninggal, ibunya itu menikah lagi, tetapi rumahnya, hartanya, kebahagiaannya semuanya diambil oleh ayah barunya, sehingga jadilah anak itu kelaparan, tidak terurus, tidak menggunakan pakaian yang layak seperti anak-anak yang lain di hari raya. Akhirnya Rasulullah menariknya dengan lembut dan berkata, maukah engkau menerimaku sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, kemudian Fatimah sebagai saudara perempuanmu, Ali sebagai pamanmu, dan Hasan Husain sebagai saudara laki-lakimu. Lantas si anak terkejut dong, kemudian menjawab, sudah pasti tiada yang lebih bahagia selain hari ini. Aku pasti menerimanya dan aku pasti ridho apabila engkau menjadikan diriku sebagai anakmu. Kemudian dibawalah anak tersebut ke rumah Nabi, diberikannya makanan, diberikannya pakaian yang layak, diberikannya kasih sayang. Akhirnya anak tersebut keluar, bergabung dengan teman-temannya, bermain bersama dengan keadaan yang bahagia. Kemudian teman-temannya bertanya, apa yang membuatmu menjadi bahagia seperti ini? Padahal sebelumnya anak itu sedang menangis sedih, bahkan dia tidak merasa bahagia walaupun pada saat itu situasi sedang bahagia itu hari raya. Anak itu menjawab, sesungguhnya hari ini adalah hari yang paling bahagia karena Nabi Muhammad SAW telah menjadikan diriku sebagai anaknya. Seperti itu. Oke, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai umatnya harus selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya, kemudian mengikuti perilaku-perilaku terpujinya. Karena bagaimanapun juga anak yatim mempunyai hak yang sama dengan kita. Mereka ingin merasakan bahagia sama seperti kita. Jadi dari kisah itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah SAW menganjurkan kita semua untuk selalu menyayangi anak-anak yatim.
Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Mari dengan rata kita bagi cahaya matahari. Mari dengan rata kita bagi cahaya bulan. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Bulan Muharram merupakan bulan tahun baru Hijriah, di mana pada saat itu banyak sekali terjadi peristiwa yang dialami oleh para anbiya. Salah satunya adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Bulan Muharram juga merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berhijrah, bertaubat, memperbaiki diri dari yang kurang baik menuju yang lebih baik lagi. Cepatlah Demikian uraian hikmah dari kami siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Brebes tentang bulan Muharram. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum.